Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar Cika. Gimana kabarnya kawan? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Bareskrim Polri akhirnya menindaklanjuti laporan TPUA soal ijazah Pak Joko Widodo. Nah, ini yang penting ya. Bareskrim Polri itu berada di Surakarta ya, sedang menguji ijazah Pak Joko Widodo ya secara saintifik. Artinya apa? Masuk ke laboratorium. Tetapi tahapannya itu tak langsung diteliti seperti halnya Roy Suryo CS. Ada tahapannya. Bareskrim Polri nih ya, minta keterangan teman-teman Pak Jokowi, terus ngambil sampel pembanding. Jadi ijazah Pak Jokowi itu yang ada sama Pak Jokowi dibandingkan dengan ijazah-ijazah yang keluaran tahunnya sama dengan Pak Jokowi. Intinya ijazah teman-teman Pak Jokowi itu dibandingkan dengan ijazah Pak Joko Widodo. Apa perbedaannya? Ya, dan macam-macam lah intinya ya. Nah, baru nanti diuji laboratorium, forensik, ya ada tahapan-tahapannya. Bareskrim Polri nggak main-main, hati-hati tentang ini ya. Minta keterangan UGM, keterangan saksi, teman Pak Jokowi, ngambil sampel perbandingan ijazah asli teman Pak Jokowi dibandingkan dengan ijazah Pak Jokowi. Itu tak cuma satu, ya. Kalau nggak salah 7 pembandingnya ya, ijazah Pak Joko Widodo. Ini baru betul. Nah, seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo CS, yang katanya penelitian, yang kata ilmiah, ya. Pakai software. Perlu diketahui, yang diambil Roy Suryo CS itu dari internet, yang dia diupload oleh seseorang, di-download, ya, diteliti sama Roy Suryo CS. Padahal belum terverifikasi yang mereka download itu asli apa palsu. Jadi yang menarasikan palsu itu Roy Suryo CS sendiri ya. Jadi berdegup lah ini Roy Suryo CS ini asli ya. Rizal Fadilah mangkir dari panggilan polisi, katanya kena tabrak sepeda motor. Aduh, macam-macam alasan orang ini ya. Tadinya korpor, adili Jokowi, 1000% ijazah Jokowi palsu. Siris pun lagi yang sok-sok nampangin Pak Joko Widodo ya. Akhirnya minta tolong ngemis-ngemis ke Sultan Hamengkubuwono. Minta maaf ke Pak Jokowi. Aduh, bikin malu aja ya. Nah, seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama nih, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Ada batas waktu untuk sisi pengujian yang dilakukan oleh tim Bareskrim Polri terkait kasus yang diadukan oleh TPUA. Batasan waktu kami berupaya semaksimal mungkin, secepat mungkin, tapi kembali lagi proses pengujian lapor tidak semudah membalik tangan. Kan kembali lagi, tinggal kuncinya saat ini kita sudah mendapatkan keterangan-keterangan dan lain sebagainya, seperti teman kuliah, seperti dokumen-dokumen, kemudian dari rektor, dari pembimbing. Nah, ini kita sudah mendapatkan keterangan, hanya secara, tentu saja kita membuktikannya saat ini adalah secara saintifik. Apa secara saintifik? Yaitu dengan uji laboratoris. Berapa sampel yang diuji untuk pembanding? Untuk pembanding ada sekitar 7 pembanding itu yang terkait dengan ijazah SMA maupun kuliah. Karena yang diuji bukan hanya itu saja, seperti yang didalilkan oleh Pendumas, tentu saja kewajiban kita adalah membuktikan apa yang didalilkan. Nah ya, ini baru betul Polri ya, tak seperti Roy Suryo CS tanpa perbandingan segala macam, sampelnya download dari internet. Terus diumumin ke publik 1000% ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nggak segampang itu, Le. Ubur-ubur ikan lele. Siap-siap pakai baju oranye, Le. Kita mencoba, sebetulnya ini juga kita bekerja secara profesional, kita terus mengedepankan uji secara saintifik, sehingga nantinya akan membuat terang permasalahan ini. Dan ini juga
kami mohon sabar kepada masyarakat karena kita juga bekerja perlu kehati-hatian menguji sebuah dokumen itu yang tadi saya sampaikan, tidak seperti membalik sebuah tangan ataupun hal-hal yang mungkin tidak sah. Jadi kita menguji secara saintifik dan secara formil material harus kami penuhi agar hasil penyelidikan kita pun akhirnya menjadi sah. Nah, itu baru betul ya, sah atau tidak sah uji yang dilakukan oleh Polri ini nanti diumumkan ya. Ada tahapan-tahapan, butuh kehati-hatian ya. Ini baru pihak yang berwenang. Rolls-Royce CS itu apa ya? Dasarnya apa? Dasarnya cuman sakit hati. Nah, kita akan dengerin ya ocehan siapa? Si Rismond yang berakhir minta ke Hamengkubuwono menengahi, terus minta maaf ke Pak Jokowi. Saya salah, Pak Jokowi, maaflah Pak Jokowi. Walaupun saya ahli bisa salah. Ya, kepada Baginda Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, ya, Bapak Sultan, tolonglah Pak ditengahi ini, Pak. Ya. Pak Sultan, tolong ditengahi Pak Sultan. Ya, supaya ada mereka konvers, kalau bisa saya bertiga juga diundang lagi dan Bapak Sultan yang hadir di situ, supaya mendesak UGM menyajikan data-data yang 34 itu. Tetap Salah, Pak Jokowi, maaflah Pak Jokowi. Elek, aku kira keras, ternyata kertas. Cuca. Tolong Pak Sultan, tolong aku, Pak Jokowi, maaf. Itil. Astagfirullahaladzim. Ini ngeles nih. Ya, pembelaan kepada Rizal Padilla yang mangkir dari panggilan polisi yang katanya ditabrak sepeda motor, dan narasinya jahat juga nih ya. Nah, dengerin nih. Jadi alasannya Bang Rizal Padilla itu tidak hadir dalam pemeriksaan kali ini itu bukan mengada-ngada. Kali lagi kita sampaikan itu bukan mengada-ngada. Rizal Padilla juga sudah siap untuk diperiksa. Beliau tidak takut, jangan sampai ada opini yang berkembang bahwa Bang Rizal Padilla takut, tidak berani datang ke Polda Metro Jaya terkait laporan Joko Widodo. Itu tidak benar. Kita berani menjadi saksi dan berani menjamin bahwa benar-benar Bang Rizal Padilla mengalami kecelakaan. Dan itu apakah kecelakaan itu sengaja ditabrak oleh pengendara motor atau memang kecelakaan yang tidak disengaja. Biasa. Kita perlu khawatir juga ya, karena di saat beliau menjadi pelapor Joko Widodo dan juga beliau juga jadi terlapor. Jadi dalam hal ini beliau dua nih, Bang Rizal. Pelapor dalam hal prinsipal TPUH yang melapor di Barreskrim, dan yang kedua beliau juga terlapor yang dilapor oleh Polres Jakarta Pusat. Ya kan, ini nyalain Pak Jokowi lagi kalau yang betul-betul ditabrak si Rizal Padilla. Pasti ini narasinya seperti ini katanya tadi ya kan. Tidak sengaja atau disengaja ditabrak. Pak Jokowi lagi nih yang salah ya. Pak Jokowi lagi. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kemarin pada bulan April kemarin ya, pada saat kita balik dari Solo dan Jogja. Jadi seperti itu. Bang, berarti itu konfirmasi, berarti ada surat keterangan dokternya Bang ya, dari pihak kedokteran ya Bang, dari dokternya Bang ya, bahwa Pak Rizal Padilla itu tidak bisa hadir karena ada sakit seperti ada musibah seperti itu ya Bang ya. Konfirmasi ya Bang ya. Ya, jadi lengkap. Memang beliau punya surat keterangan dari dokter dan juga ada foto-foto fisik di mana beliau saat ini masih sakit dan memang tidak bisa melakukan perjalanan jauh karena memang badannya sakit-sakit tuh sekujur tubuhnya pasca kecelakaan itu. Lecet, badannya lecet, umur juga udah usia lanjut, jadi bagaimanapun kita harus memaklumi itu. Nanti kita menunggulah jadwal
berikutnya pemanggilan ulang terkait Rizal Fadila, pasti Bang Rizal akan datang dan akan menyampaikan keterangannya di hadapan penyidik. Kita maklumi usia lanjut, udah tahu usia lanjut, udah stop ngurusin orang lain, udah stop ngurusin ijazah orang lain, fokus sajalah ibadah ya, hal-hal yang bermanfaat, bukan bikin gaduh, bukan menuduh, bukan memfitnah ya. Nah, satu lagi, kalau emang ada fotonya, tolong dong sepil fotonya, tolong dong sepil kereta yang nabrak Rizal Fadila. Aduh, jangan nyalain Pak Jokowi sengaja ditabrak. Astagfirullahaladzim. Nah, silakan ketik komentar kalian di video kita kali ini ya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.